Shalom, salam sadis, salam hari Kamis. Bersama di channel Sayur Bening. Market nggak sesuai kita harapkan ya. Padahal perkiraan dia nggak naikkan rate, udah ini. Tapi ya speednya, intinya speednya juga. Saya bilang speednya itu yang ngaruh ke market gitu. Ya, semalam emas, volatile, saya nggak tahu, udah tidur sih. Soalnya kemarin saya nunggu sampai data Eropa keluar, saya lihat ada hasil sedikit lumayan, ya udahlah saya TP aja, saya ambil aman, saya mau lihat udahlah, karena tahu biasanya kalau event-event MOMC sulit kita tebak dia akan ternyata ngeri semalam emas ya. Sau itu ditendang sebelum si Jerome Powell ini speak ya kan, ditendang dulu lumayan ke atas. Kalau saya tahu, saya nggak tidur, mungkin saya udah ambil posisi sell itu ya. Emang nggak tahu, tadi pagi lihat komen saya cek, iya buset ngeri juga volatilnya ya, gitulah ya. Karena semalam saya pikir ya udah juga agak rada capek saya kemarin ya aktivitas, makanya agak pagian tidur, jadi saya nggak lihat market lagi karena udah saya TP juga, ya udah aman, saya pikir udahlah tidur. Nggak tahu aja ada momen di situ semalam ya. Jadi nanti kita coba bahas apa yang Jerome Powell speak ya. Sebelumnya itu kita lihat market cap nggak berubah kemarin dengan hari ini, masih 1,07 triliun. Ya, volume justru ada kenaikan dikit, volume di 28,2 billion, naik 2,3% ya. Terus BTC dominance seperti kemarin 49,2 gitu ya. Semalam sempat 43, sampai tadi pagi 49,3 gitu ya, agak ini. Tapi sebenarnya altcoin nggak ini, walaupun BTC agak drop ya, tapi altcoin sebenarnya performanya oke gitu. Itu tadi dailynya nutup di 27.100 ya, terus tadi agak drop sedikit di 26.900 sekian, ini balik lagi ke 27.000. Tapi kalau kita lihat dari harga altcoin kemarin, justru kebanyakan mengalami agak naik dikit gitu ya. Solana kemarin pas saya buat video udah sempet drop ke $19 sekian, 89 ya, 19, balik lagi ke 20 ya, hijau tipis lah ya. Polygon juga nggak berubah di 54 sen walaupun dia drop ya. Semalam sempet 54, sekian nah, tipis naiknya gitu, tapi nggak banyak berubah. Justru ada sebagian altcoin lumayan performanya gitu, hijaunya ya. Near protokol ada naik AAV 5% ya. Immutable IMX itu 37 per total 51%, dalam 24 jam naik 30 karena IMX cek di mana dia, rupanya dia naik ini, dia hari ini dirilis di salah satu exchange Jepang gitu. Jadi hari ini, kemarin itu aksi Infinity ternyata juga dirilis di Jepang, exchange Jepang ya. Ini IMX juga hari ini dirilis, maka mengalami kenaikan dikit gitu ya, lumayan lah. IGLD ada naik 7%. Makanya kalau kita lihat ini, walaupun BTC agak drop ya, market capnya nggak drop gimana juga, volume nggak ngedrop, justru mengalami kenaikan. Berarti banyak yang masuk ke ini altcoin gitu ya. Render naik 3%, 165. Wah, Render gua masih ada barang, ini udah posisi cuan sih. Kemarin itu sempat drop di 130-an, saya DCA di sana ya, belum saya lepas, ya biarin dulu Render, ada sedikit inilah ya. Ya,
lumayan. WMX juga lumayan naik ya. Altcoin nggak ini sih perform habis ini Jerome Powell speak nggak terlalu ngaruh altcoin gitu. Mudah-mudahan inilah walaupun nggak seperti kemarin saya expect nggak dinaikkan market akan lebih bagus gitu kan. Ternyata ya nggak juga lah, masih posisi sideways lah begini ya. Ini masih di posisi range-nya sideways gitu. Jadi nggak emas yang semalam gila kali volatile-nya gitu ya, sampai berapa ratus pip itu. Wah, gila. Nah, kita masuk ke ini pembahasan semalam itu. Ya semalam itu kalau emas ya itu seperti saya pikir market Eropa itu dia akan merah. Nah, malamnya yang kita nggak tahu ke arah mana speed, makanya saya udahlah dapat lumayan sisa dari itu saya TP, yaudah saya ambil aman, lihat dulu lah gimana hasilnya gitu kan. Nah, ternyata semalam itu kalau kita lihat dari pembahasan habis keluar interest rate itu market bagus gitu ya. Emas juga masih hijau, kripto posisi sideways tapi hijau, stabil juga lah di situ, dia 27.200-an gitu ya habis keluar. Nah, setengah jam kemudian si Jerome Powell speak. Nah, pelan-pelan kripto udah mulai drop itu ya. Nah, pas saat tanya jawab ini saya review lagi semalam ya, sama saya lihat ini dia punya arah ini. Nah, jadi pas semalam Jerome Powell ditanya, poinnya itu semalam Jerome Powell sebenarnya dibilang hawkish, dia nggak juga, dia nggak, cuma ada wanti-wanti. Kali ini kalian lihat nggak, dia itu penyampaiannya agak hati-hati gitu. Dia ada kasih sinyal untuk kita hati-hati loh ya market. Salah satu wartawan wartawan itu nanya dia soal, pas ditanya bahas soal employment ya kan, mengalami kenaikan berarti ekonomi agak membaik gini gitu. Tanya dia apakah ini baseline-nya yang nanti arahnya soft landing gitu. Itu langsung dia jawab, dia koreksi, saya nggak ngomong soft landing loh katanya gitu ya. Soft landing tidak dalam perkiraan dia, target dia gitu. Udah berubah arah dia ngomong gitu, dia sampaikan gitu ya. Dia nggak istilahnya nggak fokuskan, nggak pikirkan itu soft landing gitu ya kan. Yang dilihat nanti beberapa data mas ya. Nah, itu dia ngeles di situ. Nah, itu market langsung drop gitu ya. Nah, selang nggak lama wartawan dari Bloomberg ngomong sama dia, wah kami surprise gitu kalau pernyataan kamu nggak ada soft landing gitu. Nah, di situ dia coba koreksi lagi, tapi dia koreksi itu istilahnya ngeles juga, tarik, tapi di situ dia ada kasih wanti-wanti market masih sangat hati-hati. Pergerakan market itu ya, dan tindakan yang mereka lakukan, moving mereka itu carefully move katanya gitu ya. Condition market itu banyak hal di situ, ada sinyal itu. Dia sebenarnya ya model mereka ini nggak langsung, tapi dia itu kayaknya ada yang semalam yang saya tangkap itu dia ada kasih sinyal suruh hati-hati dengan kondisi ekonomi gitu ke depan gitu ya. Jadi mereka sangat dalam mengambil tindakan juga sekarang ini sangat hati-hati. Nah, pernyataan dia saat dia bilang itu pas belum bertanya dia, surprise kamu ini nggak nyatakan ada soft landing gitu ya. Itu langsung market kripto langsung drop, emas dung langsung gitu. Nah, itu di situ poinnya semalam itu ya. Nah, jadi dari saya lihat ini tanya jawabnya dengan wartawan itu, saya lihat di situ sebenarnya proyeksi ekonomi yang dia sampaikan kali ini itu hati-hati.
Tidak seperti si Janet Yellen yang lebih bullshit, oh kita baik-baik ekonomi, baik-baik kita akan soft landing ini itu. Lihat dua-dua di finansial tapi bertolak belakang ya. Si Janet Yellen berapa hari lalu masih ngomong ekonomi membaik, kita akan soft landing gitu ya. Nah sedangkan dia semalam itu enggak, ini justru harus carefully move gitu ya penyampaiannya. Jadi itu. Dan kalau saya lihat beberapa dalam 2 hari ini saya lihat interview beberapa CEO bank juga mereka prediksikan resesi itu tahun depan udah di depan gitu ya, dari CEO Bank Santander terus Bank of America gitu, mereka udah proyeksikan itu efek dari apa yang terjadi juga dengan kenaikan suku bunga yang begitu cepat dari sisi Jerome Powell ini bukan seketika efeknya, tapi efeknya itu butuh waktu. Nah, waktunya mulai akan terasa banget katanya tahun depan gitu. Nah, kalau kita lihat dari para pakar-pakar itu yang namanya mereka udah pakar ekonomi, nah juga salah satu masukan buat kita selalu harus masih hati-hati ngadepin market gitu. Ya, itu yang juga selalu saya ingatkan kita untuk hati-hati gitu ya. Begitu juga Jerome Powell semalam ditanya soal energi ya kan, makanya dia nggak katakan seperti yang saya bilang, walaupun energi tidak masuk dalam hitungan core CPI, tapi efeknya dari energi itu akan berimbas ke hal lain yang masih masuk dalam kategori core CPI gitu. Seperti semalam pas soal energi juga di situ. Dia bilang memang secara kita lihat garis besar energi tidak efek ke core CPI, tidak termasuk dalam core CPI, tapi dari efek energi ini masih harus kita waspadai, masih karena ke hal yang lain yang nanti efeknya yang dalam hitungan ke core CPI gitu ya, seperti itu efek bola saljunya lah lebih kurang gitu ya. Nah maka mereka masih hati-hati ngadepin market gitu. Oke, simpelnya itu. Maka yang saya tangkap semalam sebenarnya bukan soal dia hati-hati, bukan dia hawkish, justru dia ada kasih sinyal, istilahnya hati-hati gitu ke depannya gitu. Tapi nggak bisa langsung. Ya itu yang saya tangkap, dia ada kasih sinyal untuk hati-hati gitu. Ya dalam mengambil langkah. Kita moving, makanya buat pelaku pasar itu pasti mereka akan hati-hati, makanya market nggak gimana gerak. Setelah itu kita lihat market yang nangkep apa yang dia sampaikan, maka market para paus nggak market semalam nggak gimana gerak, justru mencondong lebih minus gitu. Kalau saham udah ini merah gitu ya, tapi kalau kripto dibilang apa yang nggak sideways gitu. Ya, sideways posisi BTC-nya itu masih posisi di range sideways gitu. Juga nggak drop gimana. Justru saya lihat altcoin performnya agak bagus gitu. Nggak drop gimana, justru ada naik tipis gitu. Banyak beberapa koin saya lihat yang performnya lumayan bagus lah ya. Jadi tinggal kita lihat nanti gimana hari ini. Nah, hari ini juga Mas saya agak ragu hari ini saya mau lihat ini karena nanti jam 2.30 itu juga Bank Swiss kemungkinan interest rate decision juga yang diprediksi ada naik 0,25%, yang sebelumnya 1,75 diproyeksi 2% gitu ya. Nah semalam juga soal Jerome Powell sampaikan itu, ya dia coba bertahan di 5,5% ini gitu ya. Dan dia ada sampaikan apakah kita masih lihat katanya apakah ini terakhir atau bukan gitu. Proyeksi terakhir interest rate yang dipertahankan ya. Jadi bisa aja 5,5% ini dipertahankan terus, diharapkan bisa ini performnya bisa nurunkan inflasi gitu
ya. Tapi fakta yang kalau kita lihat justru kalau CPI index mengalami kenaikan gitu ya, yang lumayan rata-rata. Kedepannya lagi bulan depan gimana itu masih perlu dilihat lagi gitu. Cuma mereka masih mencari batas akhir di mana. Tapi katanya bisa aja batas akhir ini di 5,5% ini gitu ya. Dan tahun depan mungkin ya baru lihat sampai di mana dia bisa pertahankan gitu. Tapi soal hal ini tiap saat mereka bisa berubah bicaranya, ya kan. Nanti misalnya kalau mepet dia mau naikkan lagi, bisa aja dia bilang dengan keadaan data yang kita lihat yang mendukung harus naik, ya bisa aja. Tapi untuk saat ini itu yang mereka ini targetkan di 5,5% ini, dia keep di situ. Kalau bisa di situ stabil gitu posisinya, itu yang dia ini ya. Nah hari ini juga setelah jam 2.30 ya kan, terus jam 6 itu Bank of England lagi kenaikan lagi interest rate-nya. Nah di sini emas juga ini, maka agak ke arah mana dia ini ya. Ini juga ini pasti pengaruh ke dolar, ke emas gitu. Ini juga diproyeksikan akan dinaikkan juga interest rate-nya, yang sebelumnya Bank of England udah 5,25 ya. Ini diproyeksikan 5,50 gitu. Ya. Nah, di sini ini kalau lihat data kemarin yang keluar ya, Bank of England ada mengalami inflasi turun gitu. Bisa aja nggak naik ini. Kalau lihat dari forecastnya hari ini jam 6 nanti ya, Bank of England prediksinya forecast naik 0,25. Bisa aja saya lihat pause dia, karena lihat data CPI-nya sama ininya mengalami penurunan gitu ya. Jadi kalau dia ambil posisi itu bisa aja pause kali ini gitu. Nah, kalau dia pause, bisa aja dia punya ini pound sterling agak menguat lawan US dollar. Ya, US dollar bisa aja koreksi. Untuk saat ini sekarang saya buat video, US dollar masih perform bagus gitu. Hijau ya. 105 poin berapa tadi lupa saya gitu ya. Ini bisa aja. Nah, andai kata nanti dia dolar koreksi, apakah emas juga bisa hijau? Nah, andai kata dia bisa hijau di posisi jam 6, mungkin di situ saya coba lihat hijaunya seberapa sih. Kalau hijau sedikit ya enggak ini juga. Ya, bisa juga masuk dikit lah, ambil posisi sell gitu ya. Karena kalau lihat market Amerika, kalau kita lihat dari ininya, efek dari semalam, itu seharusnya emas masih harusnya merah gitu ya. Kalau hari ini masih, tapi kalau dia ikut tren, hari ini juga data gembel jam 7.30 ya, initial jobless claim. Kalau dilihat ininya ada mengalami forecastnya mengalami kenaikan sedikit. Sebelumnya 220.000, ini ditaksir 225.000. Tapi kalau saya lihat mungkin enggak ini, enggak 225 mungkin ya. Atau ya ikut forecast, atau kemungkinan di bawah dari 200, di bawah 225 gitu. Ya, barengan itu ada Philadelphia Fed Manufacture. Nah, kalau manufaktur mengalami penurunan. Ya. Nah, ini yang agak bingung kita kemana. Nah, terus jam 9 juga ada existing home sales. Ini juga ngaruh ke kurs dolar ini, ya. Existing home sales, kalau lihat forecastnya ada mengalami kenaikan, tapi kalau lihat berita dia justru
nggak laku home-nya itu ya, mengalami deflasi stagnan dia gitu ya. Itu data sebenarnya, tapi kalau di setel naik ya gimana? Seharusnya dia nggak naik itu, justru turun ini ya. Ya, kalau posisi begini agak sulit. Kita lihat ini siap, mungkin kalau gold nanti ada momen andai kata keluar dari data Bank of England nggak naikkan suku bunga, andai kata di saat itu emas agak hijau, mungkin saya coba ambil sell, tunggu sampai ini. Andai kata malam ini US dollar kalau US market buka bisa merah dikit, ya udah ambil dikit. Agak posisi ini ada eventnya yang agak bertolak belakang juga dengan ininya gitu ya. Agak ribet sih kalau lihat data home sales-nya, existing home sales itu kalau dia drop justru dolar akan melemah, emas akan hijau gitu ya. Existing home sale-nya jam 9. Nah, paling nanti kalau BOE keluar datanya, lihat posisi emas di mana, baru nanti saya lihat kalau ada momen saya coba ambil, kalau enggak ya udah. Ya, di situ hari ini. Kalau untuk kripto saya rasa sideways walaupun dia ini ya. Kayaknya altcoin akan ada perform baik. Sabar aja, yang pegang swing belum apa, sabar aja, pasti ada momennya gitu. Ya. Karena kelihatan altcoin perform udah lebih mulai stabil gitu, pressure-nya udah reda gitu ya. Yang sebelumnya minggu-minggu kemarin itu altcoin masih dalam posisi pressure dengan BTC, tapi ini kelihatan walaupun BTC dominance-nya di 49,2, tapi perform altcoin-nya nggak terlalu terpressure, kelihatan sekali nggak terlalu tertekan gitu. Justru beberapa koin yang ada event perform bagus kayak IMX, WMX gitu ya. Terus Celo agak naik dikit juga, lumayan Celo ya. Adalah beberapa saya lihat lumayan perform altcoin walaupun posisi ininya sideways gitu ya. Solana termasuk lumayan performnya gitu. Cray lumayan, CyberConnect juga performnya lumayan, Loom ya. Worldcoin juga perform agak lumayan. Banyak yang lumayan. Astar juga performnya justru agak-agak lumayan hijau gitu. Polygon ya, ada PPY, koin meme kan PPY. Nah, si Purba mana koin pop apa PP-nya anjlok, justru yang naik ini meme coin lain lagi pakai PPY ini apa. Total 297% dalam 24 jam. Ada aja koin ini. Overall lumayan sih lihat performnya ya. CRV juga dalam 24 jam ada naik 8%. Ya kan? Dasar. Torchen kalau yang mau short pantau boleh tuh lihat momennya gitu. Udah agak mulai habis gas, dia bisa koreksi sama Toncoin ya. Rune, Torchen kalau yang mau short pantau ini Toncoin sama Rune itu. Kalian lihat momennya di mana nanti masuk kalau mau short gitu. Ya, kayaknya udah habis gas. Kemarin dia naik-naik kelihatan ini kayaknya udah mulai habis gas gitu. Ya. Jadi begitu aja pembahasan hari ini ya. Itu aja posisi kalian tentukan apa yang saya paparkan.
itu analisa saya, kembali kepada masing-masing. Buy and sell di tangan Anda, kesabaran juga diri masing-masing. Salam Siario dari Tokyo, malam Jumat, lemeskan ototmu. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.